PPKM level 4 akan dilanjutkan Around sesuai the dengan world, batasan dan aturan economies yang are ada crumbling. hingga 2 Agustus Since the mendatang. coronavirus outbreak, the Ditutupnya price pusat of every perbelanjaan vital saat pemberlakuan commodity PPKM is darurat falling. mulai 3 We're seeing a lot of these markets hit. Coronavirus has oil below $50 a barrel. U.S. demand in China has dropped off substantially. You're impacting the demand for copper, iron ore, even gold is going down. Tiap harinya, America's- pendapatan yang dihasilkan tak menentu. Saudara, perlahan namun kian nyata COVID-19 menyebabkan banyak perekonomian orang turun tidak tertahan. Badan Pusat Statistik telah mencatat ada sekitar 29,21 juta orang terdampak COVID-19. Nama saya Rita Murni Pohan, umur 61 tahun. Bapak Muhammad Jaini, 64 tahun, asal Kepanjen, sebagai tukang parkir. Cukup singkat, pengunjung semakin sepi, parkir juga sepi, isi dompet juga turut sepi. Ibu Afifah, 42 tahun, asal Jepara, sebagai pedagang kantin sekolah. Dewasa ini semua kegiatan sekolah telah dirumahkan. Berdasarkan hal itu saja kita sudah tahu bagaimana nasib Ibu Afifah saat ini. Tentu tidak ada penghasilan dari mata pencaharian tetap Ibu Afifah. Ini adalah Ibu Sumiatun, berumur 70 tahun, asal Madiun, dengan mata pencaharian penjaga WC pasar. Beliau mengaku selama pandemi, pasar menjadi sepi dan penghasilan tidak menentu setiap harinya. Bapak Juliadi, beliau berumur 73 tahun, asal Pasuruan, dengan pekerjaan sebagai pedagang keliling. Tidak mudah menjadi pedagang di masa pandemi. Hal ini tentu membuat ekonomi Bapak Juliadi semakin merosot. Bapak Agus Waluyo, berumur 43 tahun, asal Jawa Tengah, sebagai supir ojek online. Awal pandemi, Pak Agus terkena PHK dari sebuah pabrik yang ada di Jawa Tengah. Karena hal itu, Pak Agus memutuskan untuk merantau ke Blitar dan menjadi supir ojek online. Alih-alih mendapatkan banyak rezeki, menjadi supir ojek online di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Beliau adalah Bapak Ahmad Bakri, berumur 51 tahun, asal Sampang, sebagai supir angkutan umum. Beliau mengaku selama ada kebijakan PPKM maupun PSBB membuat penghasilannya menurun hingga 30-40%. Bapak Sujar, 64 tahun, asal daerah Jombang, sebagai tukang becak. Selama pandemi, beliau mengaku bahwa penumpang semakin sepi dan penghasilannya menurun drastis. Beliau adalah Bapak Suryano, berumur 55 tahun, asal Selang 1, sebagai tukang ojek. Bapak ini dikenal dengan Bapak Adi sebagai pedagang bakso di Malang yang berumur 40 tahun. Beliau adalah Ibu Rustiwi, berumur 83 tahun, asal Mojokerto, sebagai pedagang warung kecil. Perkenalkan, beliau Bapak Imam Syafi'i, berumur 59 tahun, asal daerah Malang, sebagai tukang parkir toko mainan. Ibu Siti Suparmi, 38 tahun, asal Gamping, Sidoarjo, sebagai pedagang ngasongan di SD 1 Gamping. Beliau adalah Ibu Heri yang kini telah berusia 41 tahun, asal Karangawen. Beliau sehari-hari bekerja sebagai tukang rongsok. Beliau menuturkan jika kini pendapatannya menurun. Namanya Alvin, pemuda berusia 17 tahun, berasal dari Depok. Ia bekerja sebagai seorang tukang ojek. Namanya Ibu Samini. Usianya adalah 60 tahun. Beliau berasal dari Malang, yang sehari-hari bekerja sebagai pencari rongsokan. Bapak Ari Yuspita, yang kini genap berumur 56 tahun. Beliau berasal dari Sukun Gembol,
RW 9, Kelurahan Tanjung Rejo. Beliau bekerja sebagai seorang seniman. Adik kecil ini bernama Desta. Ia masih berumur 13 tahun, berasal dari Keranggan. Ia bekerja sehari-hari sebagai pedagang asongan. Beliau adalah Bapak Edi Sutomo yang kini telah berusia 38 tahun, asal dari Malang. Pekerjaan beliau adalah seorang ojek online. Bapak Sudiro yang kini telah berusia 54 tahun. Beliau berasal dari Karangagung sebagai supir angkot. Beliau mengakui dampak dari COVID sekarang ini penumpang berkurang. Beliau adalah Bapak Mahat yang berumur 60 tahun. Beliau berasal dari Lombok sebagai tukang sapu. Beliau merasakan berkurangnya penghasilan hingga membuat Bapak Ahmad harus mencari pekerjaan tambahan seperti pekerjaan serabutan. Nama Amulia Sumaryono. Beliau kini berusia 50 tahun, berasal dari Sukaharjo, Jawa Tengah. Beliau bekerja sebagai pedagang asongan dan seorang penjahit. Beliau mengakui jika pada masa sekarang ini sangat menyulitkan bekerja dan mengurangi pendapatan. Bapak Supriyanto yang kini berusia 47 tahun, berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Mata pencaharian beliau adalah pedagang asongan. Beliau mengakui di masa pandemi ini pendapatan Bapak Supriyanto menurun hingga 40%. Ini adalah Bapak Sugianto. Umurnya 50 tahun. Beliau berasal dari Sambiroto, Kediri. Beliau bekerja sehari-hari sebagai tukang parkir. Beliau mengakui sekarang tukang parkir menjadi sepi dikarenakan adanya pembatasan, sehingga membuat perekonomian tukang parkir menjadi menurun. Namanya Ibu Astuti. Beliau berumur 52 tahun yang berasal dari daerah Jawa. Beliau sehari-hari bekerja sebagai seorang pedagang kaki lima di sebuah perempatan jalan. Beliau merasakan dampak COVID ini membuat frekuensi pembeli yang turun dari sebelum pandemi. Ibu Rita Murni Pohan, umurnya sekarang 61 tahun. Beliau berasal dari Medan yang sehari-hari menjual keripik keliling. Beliau mengakui jika sekarang berkurangnya jumlah pembeli pada saat pandemi. Beliau adalah Bapak Ivandi Habidin yang berumur 46 tahun. Beliau berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sehari-hari, Bapak Ivandi bekerja sebagai seorang ojek online yang kini pendapatannya menurun karena orderan sepi. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Melalui sharing is caring, membuat kita tahu bahwa masyarakat secara merata merasakan dampak dari COVID-19. Hampir semua target penerima menuturkan bahwa hal yang paling berdampak adalah turunnya pendapatan mereka. Hal ini membuat banyak dari mereka lebih bekerja keras dan selalu tetap bersyukur. Macam-macam solusi pun dilontarkan mereka, seperti tetap bersyukur, lebih bekerja keras. Beberapa mulai berjualan secara online dan mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan mereka, terkhusus pada masa pandemi ini. Namun sayangnya, kebijakan dari mereka justru tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Hal ini membuat kita sadar bahwa untuk menghadapi situasi sulit di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari satu pihak saja. Namun semua pihak dan sektor perlu saling bekerja sama, saling membantu agar Indonesia bisa melewati situasi ini. Dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jerilah